Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, S.H. Mintarja. Bab 11. Buyut Wangon itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian terdengar ia berkata, "Kisanak bersikeras untuk mendapatkan akar itu, apakah sebenarnya keperluan Kisanak dengan akar itu? Apakah di daerah Kisanak juga terdapat wabah penyakit seperti daerah Wangon? Apapun yang akan aku lakukan atas akar itu, bukanlah kepentinganmu," sabut Mahisa Agni. Kembali Ki Buyut itu terdiam. Dengan lemahnya ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun agaknya orang itu tidak berputus asa. Katanya, "Kisanak, aku minta dengan sangat, biarlah aku membawa akar ini, demi keselamatan beratus-ratus bahkan lebih dari 1.000 orang di berbagai daerah sekitar Wangon." "Tidak," jawab Agni tegas. Tiba-tiba orang bongkok itu berdiri. Dengan berpegangan pada dinding gua ia berkata, "Aku akan mengambil akar regu itu. Aku tidak dapat membiarkan seluruh penduduk Wangon dan sekitarnya menjadi tumpas karena penyakit terkutuk itu dan tentu saja aku ingin menyelamatkan nyawaku sendiri pula." Sebelum Mahisa Agni menjawab orang itu sudah melangkahkan kakinya. Namun tiba-tiba ia terhenti pula ketika Mahisa Agni membentak, "Berhenti! Jangan maju lagi meskipun hanya selangkah." Orang itu berpaling. Namun belum juga dilihatnya Mahisa Agni. Katanya, "Apakah Kisanak tidak juga dapat mengerti? Apakah tidak ada rasa perikemanusiaan sama sekali di dalam dada Kisanak?" Namun akar regu putih itu, bagi Mahisa Agni adalah benda yang sangat berharga. Karena itu jawabnya lantang. "Ki Buyut dari Wangon, kita bersama-sama menganggap benda itu sangat penting bagi diri kita masing-masing. Kita masing-masing sudah menempuh jarak yang tak terkirakan jauh dan bahayanya. Kini kita berhadapan di dalam gua ini. Karena itu, biarlah kita selesaikan persoalan kita, seperti persoalan-persoalan lain yang timbul di perjalanan. Kita tentukan siapakah di antara kita yang berhak memiliki akar regu putih itu." Orang bongkok itu masih berdiri di tempatnya sambil berpegangan dinding gua. Ketika ia mendengar kata-kata Mahisa Agni itu pun ia menjadi terkejut. Maka katanya, "Apakah maksud Kisanak itu? Bagaimanakah kita akan menentukan, siapakah di antara kita yang berhak memiliki regu itu?" "Kita adalah laki-laki," sahut Mahisa Agni. "Kita telah berani menempuh perjalanan ini. Karena itu nyawa kita pertaruhkan. Nah, bersiaplah. Kita akan bertempur sampai ada di antara kita yang mencabut keinginan kita untuk memiliki benda itu. Hidup atau mati." Oh, ternyata Buyut Wangon itu terkejut bukan buatan. Dan terlontarlah pertanyaan dari mulutnya. "Jadi haruskah kita berkelahi?" "Ya," jawab Mahisa Agni pendek. Oh, orang itu tiba-tiba mengelus dadanya, dan tampaklah tiba-tiba pula ia menjadi gemetar. Katanya, "Kisanak, aku datang kemari dari jarak yang jauh itu untuk menghindarkan kematian dari orang-orang di Wangon. Kenapa tiba-tiba aku di sini dihadapkan pada kemungkinan untuk mati dengan cara yang demikian? Kisanak, aku tak pernah membayangkan bahwa seseorang dapat berbuat seperti Kisanak itu. Aku tidak pernah dapat mengerti, kenapa seseorang harus berkelahi? Sekarang kau akan mengerti Ki Buyut," sanggah Mahisa Agni. "Dalam keadaan seperti keadaan kita sekarang, tak ada cara penyelesaian yang lain. Aku kira Kisanak bisa mengerti, demi perasaan keperikemanusiaan yang ada di dalam dadamu, meskipun hanya sepercik kecil." Mahisa Agni terdiam sesaat. Namun benda itu sudah diusahakannya dengan melintasi bahaya. Karena itu kembali tekad yang bulat mencengkam dadanya. Maka jawabnya, "Aku akan mengambil akar itu." "Jangan Kisanak," pinta Buyut Wangon itu sambil gemetar. "Aku tidak pernah membayangkan untuk berkelahi dengan siapapun, namun ribuan orang di sekitar daerah Wangon menanti kedatanganku dengan obat itu." "Aku tidak peduli," jawab Agni singkat. Orang itu masih memegangi dadanya seakan-akan takut akan pecah. Dan terdengarlah ia berkata lirih, "Kisanak, katakanlah, apakah gunanya akar itu bagi Kisanak? Apakah Kisanak akan mempergunakannya sebagai obat seperti aku akan mempergunakannya? Apabila demikian Kisanak, biarlah aku mengalah. Sebab kegunaan akar regu itu akan sama saja, di tempat Kisanak atau di Wangon. Kedua-duanya memungkinkan tertolongnya ribuan jiwa, termasuk perempuan dan kanak-kanak.
Atau apabila Kisanak rela, aku hanya ingin mendapat sepotong daripadanya. Mudah-mudahan akan mampu menolong jiwa orang-orang di sekitar tempat Kisanak dan orang-orang di Wangon sekaligus. Kembali terasa sesuatu berdesir di dalam dada Mahisa Agni. Ribuan orang akan diselamatkan oleh akar regu putih itu. Tetapi ketika kembali diingatnya, bahwa akar itu adalah rangkapan pusakanya, yang dapat menjadikannya sakti tiada taranya, maka kembali ia berkata, "Jangan ributkan kegunaannya. Minggir. Aku akan mengambil akar regu itu." Kini Mahisa Agni tidak menunggu jawaban lagi. Ia maju beberapa langkah sambil berkata, "Kalau kau ingin menentukan siapa di antara kita yang berhak memiliki akar regu itu, bersiaplah. Kalau tidak, minggirlah." Orang itu tidak menjawab pertanyaan Agni. Bahkan dengan serta-merta ia memutar tabuhnya, dan dengan sekuat ia dapat, maka orang bongkok itu mencoba berlari tersuruk-suruk masuk ke pusat gua itu. Sesaat Mahisa Agni tertegun. Ia menjadi sedemikian heran. Orang bongkok itu sama sekali tidak bersiap untuk melawannya, tetapi orang itu telah mencoba untuk berlari mendahuluinya. Ketika Mahisa Agni tersadar akan keadaan itu, maka ia pun tidak mau terlambat. Karena itu segera ia berteriak nyaring. "Hi, Buyut Ing Wangon. Berhentilah!" Tetapi orang bongkok itu berlari terus. Terhuyung-huyung dan kadang-kadang tubuhnya terbanting-banting di sisi gua. Namun ia berlari terus. Mahisa Agni kemudian menjadi marah karenanya. Dan terdengarlah sekali lagi ia berteriak. "Hi, bongkok! Berhenti atau aku terpaksa menghentikanmu." Kali ini pun Buyut Ing Wangon itu seolah-olah tidak mendengarnya. Ia masih berlari terus, namun larinya tidak lebih dari kecepatan anak-anak yang sedang belajar berjalan. Mahisa Agni itu kini benar telah menjadi marah. Ia merasa seakan-akan Buyut Ing Wangon itu sama sekali tak menghiraukan kehadirannya. Karena itu tiba-tiba Mahisa Agni itu pun meloncat menyusulnya. Tidak lebih dari 10 langkah Mahisa Agni telah mencapai buyut bongkok itu. Dengan satu sentuhan yang menyentak orang bongkok itu telah terpelanting membentur mulut gua, dan kemudian jatuh terjerembab di lantai yang lembab. Mahisa Agni kemudian berdiri di sisinya sambil menggeram. Dengan tajam ia memandangi Buyut Wangon itu sambil berkata, "Jangan mencoba melawan kehendakku." Terdengar Buyut Ing Wangon itu mengeluh. Sesaat terdengar pula ia merintih. Katanya, "Kisanak, kenapa Kisanak menyakiti aku? Kau tidak mau mendengar kata-kataku. Kalau kau ingin mendapat akar regu putih itu, marilah kita bertempur. Kalau tidak jangan mencoba menghalangi aku," sahut Mahisa Agni. Dengan susah payah Buyut Ing Wangon itu mencoba duduk. Mulutnya masih saja berdesis menahan hati. Dan terdengarlah ia berkata terbata-bata. "Kisanak, apakah hal yang demikian itu wajar?" Lalu, bertanya Agni, "Apakah kau mempunyai cara lain?" "Sudah aku katakan Kisanak. Aku datang lebih dahulu diri Kisanak," jawab Buyut Wangon itu. Sesaat ia berhenti menelan ludahnya. Kemudian katanya, "Kalau hal itu Kisanak menganggap tak sepantasnya, maka katakanlah, apakah keperluanmu dengan akar regu itu? Marilah kita bicarakan manakah yang paling penting penggunaannya. Kisanak atau aku? Kalau ternyata keperluan Kisanak jauh lebih penting dari keperluanku, biarlah aku mengalah. Aku tak akan kembali lagi ke Wangon, sebab aku sendiri pasti sudah akan mati karena penyakitku itu di sini." Sekali lagi terasa sesuatu berdesir di dalam dada Mahisa Agni. Namun sekali lagi ia membulatkan tekadnya. Pusaka itu akan ditebusnya dengan apa saja. Dengan tenaganya, dengan darahnya dan dengan mengorbankan perasaannya. Karena itu Mahisa Agni itu pun menjawab, "Jangan bertanya lagi kegunaan akar regu itu bagiku." Buyut Ing Wangon itu menarik nafas dalam-dalam. Terdengar ia mengeluh kemudian katanya lemah. "Lalu bagaimanakah kita bisa menentukan, siapakah yang lebih penting di antara kita?" "Jangan ributkan kepentingan kita masing-masing," bantah Agni. "Oh, alangkah malangnya dunia ini," desah Buyut Wangon. "Apabila setiap persoalan hanya dapat ditentukan dengan kekerasan, akan lenyaplah martabat kita sebagai manusia yang berakal budi." Kata-kata Buyut Wangon itu langsung menghunjam ke jantung Mahisa Agni. Sesaat ia terbungkam, dan terasa getaran-getaran di dadanya. Namun demikian dicobanya sekuat tenaga untuk menekan perasaan itu.
Aku bukan perempuan yang cengeng, yang dapat terpengaruh oleh persoalan-persoalan yang tak berarti. Dan tiba-tiba saja meledaklah jawabnya. Buyut dari Wangon. Jangan menjual belas kasihanku di sini. Kalau aku berbuat seperti perbuatanku kini, pastilah sudah aku pertimbangkan baik buruknya. Kau hanya mampu berpikir pada masalah-masalah sekitar daerahmu saja. Daerah Wangon dan sekitarnya. Namun aku telah menjelajahi berbagai daerah, berbagai persoalan dan berbagai masalah. Karena itu akar itu jauh bermanfaat bagiku daripada bagimu. Buyut Wangon itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Tetapi beribu-ribu jiwa di Wangon menanti penyembuhannya. Kalau tidak, maka mereka akan menjadi seperti babatan payung. Malang melintang, mati tak terurus. Sebab semua orang akan mati pula karenanya. Mahisa Agni menggeleng-gelengkan kepalanya, seakan-akan melemparkan getaran kata-kata Buyut Wangon yang menyentuh telinganya. Tidak. Tidak, tiba-tiba ia berteriak. Aku tidak peduli urusanmu. Mahisa Agni tidak menunggu orang bongkok itu berkata-kata pula. Seakan-akan ia menjadi takut terhadap setiap persoalan yang dikatakan oleh orang bongkok itu. Dengan serta-merta, Mahisa Agni itu pun segera memutar tubuhnya, dan bersiap untuk segera memasuki gua itu lebih dalam lagi. Tetapi ia terkejut, ketika tiba-tiba terasa Buyut Ing Wangon itu memeluk kakinya sambil memeganginya kuat-kuat. Kemudian terdengarlah ia berkata, Jangan Kisanak, jangan kau ambil akar regu itu. Beribu-ribu jiwa hidupnya tergantung dari perjalananku sekarang. Mahisa Agni menghentak-hentakkan kakinya. Terdengar ia pun berteriak. Lepaskan! Lepaskan! Namun Buyut Wangon tidak mau melepaskannya. Bahkan orang bongkok itu mencoba untuk memegangnya lebih erat lagi. Sehingga dengan demikian Mahisa Agni menjadi marah kembali. Dengan satu hentakan yang keras, Buyut Wangon itu terlempar beberapa langkah dan terbanting di lantai gua itu. Terdengar ia berteriak kesakitan. Namun ia masih juga berkata di antara desisnya. Jangan Kisanak. Jangan. Tetapi Mahisa Agni tidak mau mendengarnya lagi. Cepat-cepat ia berlari. Berlari. Sedang kedua tangannya dengan kerasnya menyumbat kedua telinganya. Mahisa Agni berusaha secepat-cepatnya untuk menjauhi Buyut Ing Wangon yang masih terkapar sambil merintih-rintih seakan-akan takut dikejarnya. Namun sebenarnya Mahisa Agni tidak merasa takut sedikitpun seandainya Buyut Wangon itu mengejarnya dan berusaha melawannya. Sejak semula ia sudah siap untuk bertempur. Tetapi ia takut terhadap perasaannya sendiri. Keluhan orang bongkok itu ternyata selalu menimbulkan getaran-getaran di dalam dadanya. Dan ia tidak mau perasaannya menjadi runtuh karenanya. Sekali-kali kaki Mahisa Agni terperosok pada lubang-lubang di lantai gua. Bahkan beberapa kali Mahisa Agni itu jatuh terjerembab, namun kemudian ia bangkit lagi dan berlari kembali sambil meraba-raba dinding. Meskipun ia tidak dapat lari secepat-cepatnya, namun semakin lama ia menjadi semakin jauh dari Buyut Wangon. Dan ketika ia sudah tidak mendengar suara rintihan orang bongkok itu, Mahisa Agni pun berhenti perlahan-lahan. Mahisa Agni berpaling. Namun yang dilihatnya adalah sebuah takdir yang kelam di belakangnya. Kini barulah ia sadar, bahwa dirinya berada di dalam cengkaman dinding-dinding gua yang hitam pekat. Nafas Mahisa Agni itu pun terdengar berkejar-kejaran dari lubang hidungnya. Terasa betapa cepatnya. Dengan susah payah Agni mencoba menenangkan dirinya. Buyut dari Wangon itu ternyata mempunyai kesan yang aneh di dalam hati Mahisa Agni. Setelah ia menempuh perjalanan yang berat, dan mengalami banyak rintangan-rintangan, orang-orang jahat dan orang-orang yang mencoba mencegahnya tanpa menimbulkan kecemasan di dalam dirinya, namun kini tiba-tiba ditemui seorang yang lemah, sakit, bahkan hampir mati. Namun orang itu benar-benar mengganggu perasaannya, persetan dengan orang itu, tiba-tiba Mahisa Agni menggeram. Ia ingin mencoba menekan perasaannya. Akar regu putih itu baginya adalah benda yang akan menjadi sangat berharga. Mahisa Agni menggigit bibirnya. Sekali lagi ia berjuang untuk tidak terpengaruh oleh setiap perasaan yang mengganggu pekerjaannya. Tiba-tiba Mahisa Agni itu pun melangkahkan kakinya. Ia harus segera menemukan akar regu putih itu. Ternyata Mahisa Agni sudah tidak begitu jauh lagi dari pusat gua. Ketika sekali lagi menemui lubang udara, maka segera ia pun mengetahui bahwa matahari telah tinggi di langit yang biru.
Dari lubang itu Mahisa Agni melihat betapa cerahnya udara, dan cerahnya sinar matahari. Namun ia masih harus berada di dalam gua yang hitam kelam itu. Mahisa Agni berjalan kembali beberapa langkah, kemudian terasa kakinya menyentuh tangga-tangga yang membawanya mendaki. Namun tangga-tangga itu tidak begitu tinggi, sehingga segera ia sampai di ujungnya. Sekali ia membelok ke kiri, kemudian sekali lagi Mahisa Agni melihat seberkas sinar jatuh di lantai gua. Mahisa Agni masih melangkah maju. Bahkan ia masih tetap berjalan dengan penuh kewaspadaan. Ternyata beberapa orang telah ditemuinya. Dan di antara mereka telah mengetahui pula adanya akar regu putih itu sehingga tidak mustahil bahwa ada orang-orang lain lagi yang telah mengetahuinya pula, selain buyut dari Wangon, Empu Pedek, orang dari Gunung Merapi yang tak diketahui namanya, dan gurunya. Dada Mahisa Agni itu pun menjadi semakin berdebar-debar pula. Tiba-tiba ia cemas. Tidak pula mustahil, bahwa akar itu telah diambil pula oleh seseorang yang datang lebih dahulu daripadanya beberapa hari atau beberapa bulan dan bahkan beberapa tahun yang lalu, setelah gurunya mengunjungi gua ini. Gumamnya. Kenapa guru tidak mengambilnya saja pada waktu itu? Namun Mahisa Agni menyadarinya kembali, bahwa pasti ada alasan-alasan tertentu, sehingga gurunya berbuat demikian. Alasan-alasan yang tak diketahuinya dan tak diberitahukannya kepadanya. Tiba-tiba debar jantung Mahisa Agni itu pun menjadi semakin cepat. Terasa sesuatu menyentuh perasaannya. Firasatnya mengatakan kepadanya, bahwa perjalanannya hampir sampai ke tujuannya. Ketika sekali lagi Mahisa Agni menikung ke kanan, dilihatnya kembali semakin terang. Dan ternyata lubang ini agak lebih besar daripada yang pernah ditemuinya. Perlahan-lahan Mahisa Agni melangkah maju. Dengan penuh kewaspadaan dipandangnya setiap sudut gua yang terbentang di hadapannya. Tiba-tiba langkah Mahisa Agni itu pun terhenti. Di bawah berkas sinar yang jatuh itu dilihatnya dinding gua itu terputus. Ia tidak melihat lagi sebuah lubang pun pada dinding-dinding itu, sehingga tiba-tiba ia bergumam. Apakah aku sudah sampai ke ujung gua ini? Debar dada Mahisa Agni menjadi kian cepat. Dan darahnya terasa seakan-akan membeku ketika matanya terbentur pada sebuah lubang kecil di dinding gua. Di dalam lubang itu dilihatnya, apa yang dicarinya selama ini. Kain yang berwarna merah, namun karena tuanya, maka warna itu telah hampir lenyap dan bertepikan kain putih yang sudah kekuning-kuningan. Tiba-tiba tubuh Mahisa Agni menjadi gemetar karenanya. Terasa sesuatu melonjak di dalam ruang dadanya. Sesaat ia diam mematung, seolah-olah ia menjadi kehilangan kesadaran namun sesaat kemudian dengan serta-merta ia meloncat untuk meraih benda yang akan dapat ikut serta menentukan perjalanan hidupnya. Tetapi karena ia sedemikian tergesa-gesa sehingga Agni itu pun terpeleset dan jatuh terbanting di lantai gua yang berbatu-batu padas. Terdengar ia mengeluh pendek. Namun perasaan sakit di lututnya sama sekali tak dihiraukannya. Sekali lagi ia bangkit, dan sekali lagi ia meloncat. Kali ini ia berhasil. Digenggamnya benda itu erat-erat, dan kemudian dengan tangan yang gemetar diurainya kain pembalutnya. Sekali lagi dadanya berdesir. Kini digenggamnya sepotong akar regu yang panjangnya kira-kira 2 cengkang. Dengan tangan yang gemetar diciumnya akar regu itu sambil bergumam dengan suara parau. Terpujilah namamu, Yang Maha Agung. Betapa besar hati Mahisa Agni setelah ia memegang benda yang selama ini dicarinya dengan banyak pengorbanan. Benda yang akan menjadikan manusia jantan yang pilih tanding. Benda yang dapat menjadikannya manusia yang sukar dicari bandingnya. Karena itu untuk sesaat Mahisa Agni seakan-akan tenggelam dalam sebuah mimpi yang indah. Mimpi tentang masa depannya yang cerah. Terngianglah di sudut hatinya kata-katanya sendiri. Ayo, siapakah yang akan berani melawan kehendak Mahisa Agni? Apapun yang akan aku lakukan tak seorang pun yang dapat mencegahnya. Dengan benda ini dan trisula yang sakti itu, akan dapat aku gulung dunia ini. Tiba-tiba Mahisa Agni itu pun tertawa sendiri. Dan tiba-tiba ia berdiri bertolak pinggang sambil berkata lantang. Inilah Mahisa Agni. Manusia tersakti di muka bumi. Dan seperti orang yang kehilangan ingatan, sekali lagi akar regu putih itu diciuminya. Namun semakin lama, Mahisa Agni itu pun menjadi semakin tenang. Seolah-olah anak muda itu tersadar dari tidurnya yang ditandu dengan mimpi yang mengagumkan. Perlahan-lahan segenap ingatan yang terang kembali merayapi hati Mahisa Agni kemudian berhasil kembali menguasai dirinya, menguasai luapan perasaannya.
Bahkan tiba-tiba ia menjadi malu sendiri, setelah disadarinya, apa yang baru saja dilakukannya maka Mahisa Agni itu kemudian dengan langkah satu-satu berjalan menepi. Kemudian perlahan-lahan pula ia meletakkan dirinya duduk bersandar dinding gua. Diambilnya sebuah tarikan nafas yang panjang sekali. Dan baru kemudian ia mengamat-amati akar uregu di tangannya. Akar uregu itu adalah akar uregu seperti yang pernah dilihatnya. Tidak ada kekhususannya, selain warnanya yang memang agak keputih-putihan. Bahkan warna putih itu pun tidak memberikan kesan apapun pada penglihatan Mahisa Agni. Namun bagaimanapun juga, gurunya telah berkata kepadanya bahwa benda itu akan dapat menjadi rangkapan pusakanya, sehingga kedua pusaka itu akan merupakan sepasang pusaka yang tak ada bandingnya. Sekali-kali terasa juga keraguan-raguan di dalam dada Mahisa Agni itu. Apakah tidak mustahil bahwa seseorang telah datang mendahuluinya dan menukar akar uregu ini dengan akar uregu yang lain? Ketika sekali lagi Mahisa Agni memandang akar uregu dalam cahaya yang jatuh lewat lubang-lubang di atas gua itu, sekali lagi tergores suatu pertanyaan di dalam dadanya. Apakah benar akar yang dicarinya itu adalah yang kini digenggamnya? Ah, tentu, gumamnya tiba-tiba. Ia telah berjalan sampai ke ujung gua ini. Dan benda inilah satu-satunya yang ditemukannya. Apabila seseorang telah datang lebih dahulu daripadanya, apakah perlunya orang itu menukarnya? Kenapa tidak saja benda itu pun diambilnya? Dalam pada itu, Mahisa Agni pun segera teringat kepada orang timpang di kaki lereng gundul ini. Empu Pedek. Beberapa keanehan telah mengganggu otaknya. Kenapa Empu Pedek itu tidak mendahuluinya mengambil pusaka ini? Seandainya demikian, bukankah akibatnya akan sama saja baginya? Ia masih akan tetap pada keadaannya, dan kemungkinan untuk mengetahui orang-orang lain yang akan mengambil akar itu, dengan harapan untuk menemukan trisulanya. Sebab sebelum seseorang memiliki kedua-duanya, maka ia belum seorang yang sakti tanpa tanding. Sehingga betapapun saktinya Empu Pendek, namun tak semua orang di bawah kolong langit ini dapat dikalahkannya. Juga belum pasti orang yang memiliki trisula itu pun dapat dikalahkannya pula. Dalam pada itu timbul pula dugaannya, bahwa sebenarnya seseorang telah mengambil akar uregu yang sebenarnya. Namun telah ditukarkannya dengan benda yang lain, sehingga dengan demikian, tak ada orang yang akan mengejarnya. Orang yang menemukan akar itu kemudian akan menyangka bahwa akar itu adalah akar yang sebenarnya, dan tidak dicarinya pula akar uregu putih itu, sehingga sampai pada saatnya, ditemukannya rangkapannya. Trisula. Berbagai-bagai persoalan datang hilir mudik di kepala Mahisa Agni. Namun akhirnya ia mengambil suatu kesimpulan. Biarlah apa yang ada ini aku bawa kembali. Guru telah pernah melihatnya dahulu, sehingga Empu Purwa itu pasti akan dapat mengetahuinya, apakah akar uregu inilah yang sebenarnya harus aku cari. Apabila ternyata keliru, maka betapapun beratnya, aku harus berjalan kembali untuk menemukan akar yang sebenarnya itu. Yang pertama-tama harus ditemukan adalah orang timpang yang menamakan diri Empu Pedek itu. Kini Mahisa Agni telah benar-benar menjadi tenang. Bahkan kini terasa olehnya, betapa tubuhnya menjadi penat. Telah sehari semalam, bahkan lebih, ia berada dalam ketegangan lahir batin. Apalagi setelah ia berjuang memeras tenaga melawan rintangan-rintangan yang dihadapinya. Karena itu, maka baru kini terasa, persendiannya sakit-sakit dan pedih-pedih menjalari di seluruh telapak tangan dan kakinya. Bahkan dilihatnya pula beberapa goresan merah pada lutut dan lengannya. Aku harus beristirahat, gumamnya. Sebab Mahisa Agni itu pun sadar bahwa perjalanan pulang ke Panawijen itu pun akan mempunyai persoalan-persoalannya sendiri. Tidak terlalu jauh. Di bawah lereng ini, Empu Pedek masih menunggunya. Orang itu pasti belum akan melepaskan niatnya untuk memiliki trisulanya dan sekaligus akar uregu putih ini. Sayang, desah Agni tiba-tiba. Kalau trisula itu aku bawa serta maka aku akan keluar dari gua ini dengan pasti, bahwa tak seorang pun akan dapat mengalahkan aku. Tetapi tiba-tiba pikiran itu terdorong pula oleh sebuah pikiran yang lain. Bagaimana kalau aku binasa sebelum sampai ke gua ini, atau akar ini bukanlah akar uregu putih yang sebenarnya? Tiba-tiba Mahisa Agni itu pun mengangguk-anggukan kepalanya. Kini ia tidak mau berpikir lagi. Ia hanya ingin beristirahat, untuk kemudian keluar dari gua ini dengan tenaga yang cukup untuk menghadapi setiap kemungkinan. Demikianlah kemudian Mahisa Agni itu duduk sambil menjulurkan kedua kakinya lurus-lurus sambil bersandar ke dinding.
Dicobanya untuk benar-benar dapat beristirahat dan mengumpulkan segenap kekuatannya kembali. Meskipun perlahan-lahan namun pasti, Mahisa Agni telah menemukan kesegaran tenaganya kembali, sekali-kali dipijitnya kakinya dan direntangkannya tangannya. Sesaat kemudian Mahisa Agni itu berdiri. Ketika kantuknya tiba-tiba menyerang, dicobanya pula untuk melawannya. Ia tidak mau tertidur dan ia tidak mau seseorang datang kepadanya, membunuhnya selagi ia tidur dan mengambil akar regu yang sudah di tangannya itu. Setelah beberapa kali menggeliat, serta telah digerak-gerakannya tangan serta kakinya, maka Mahisa Agni merasa bahwa sebagian besar tenaganya telah pulih kembali. Meskipun hampir 2 hari ia tidak makan apapun, namun Mahisa Agni telah menjadi biasa dengan keadaan itu. Di padepokannya pun ia sering melakukannya. Tidak makan dan tidak minum sebagai laku prihatinnya. Dan kini, ternyata apa yang sejak lama telah dilakukannya itu sangat bermanfaat baginya. Apalagi pada saat-saat ia mempertaruhkan benda yang dianggapnya sangat berharga itu, maka Mahisa Agni itu pun sama sekali tidak merasakan lapar. Kini Mahisa Agni telah bersiap untuk keluar kembali dari gua. Diaturnya perasaannya serta diaturnya tenaganya. Sekali lagi Mahisa Agni memandangi akar regu itu, dan kemudian dibalutnya dengan rapi. Diselipkannya akar itu diikat pinggangnya di bawah bajunya. Kini tangannya sekali-kali meraba hulu kerisnya. Seakan-akan ia berkata kepada pusaka itu, "Kita akan menghadapi setiap kemungkinan bersama-sama untuk melindungi akar regu putih ini." Perlahan-lahan Mahisa Agni melangkah keluar dari ujung gua itu. Setelah sekali ia membelok maka ia sampai pada daerah yang gelap. Sekali ia masih menemui lubang udara lagi, namun sesaat kembali ia terlempar ke daerah yang kelam. Dengan sangat hati-hati dan penuh kewaspadaan Mahisa Agni berjalan sambil meraba-raba dinding. Dengan hati-hati pula ia menuruni tangga dan kemudian menyusur daerah yang lembab. Di kejauhan Mahisa Agni melihat remang-remang sinar jatuh ke dalam gua. Sinar yang masuk lewat lubang-lubang seperti yang beberapa kali telah dilihatnya. Namun tiba-tiba langkah Mahisa Agni terhenti. Di muka sinar yang samar-samar itu ia telah melemparkan Buyut Ingwangon. Karena ini tiba-tiba ia menjadi berdebar-debar. Apakah orang itu masih di sana? Pertanyaan itu timbul di dalam hatinya. Namun dijawabnya sendiri. Aku telah memiliki akar ini. Biarlah aku tidak menghiraukannya lagi. Kemudian Mahisa Agni itu pun bahkan mempercepat langkahnya. Ia ingin segera melampaui orang bongkok dari Wangon itu. Karena itu, maka Mahisa Agni itu pun kemudian berjalan semakin cepat pula. Tetapi sekali lagi langkahnya terhenti. Lamat-lamat ia telah mendengar suara orang itu merintih. Gila, desahnya. Kenapa orang itu masih belum pergi juga? Ketika sekali lagi Mahisa Agni mendengar rintihan itu terasa dadanya berdesir. Namun sambil mengatupkan giginya rapat-rapat sambil menggeram ia melangkah maju. Ia ingin melompati orang itu untuk kemudian dengan cepat meninggalkannya. Namun, desir di dadanya itu semakin lama menjadi semakin tajam. Bahkan kemudian Mahisa Agni itu terpaku di tempatnya. Ia tidak dapat maju lagi. Kini Mahisa Agni harus berjuang melawan perasaannya. Suara orang dari Wangon itu terdengar sangat memelas. Tetapi apakah yang dapat dilakukan? Tiba-tiba Mahisa Agni itu pun berteriak sekeras-kerasnya untuk menindas perasaan yang semakin menggelora di dalam dadanya. Katanya, "Hi, Buyut Ingwangon. Menepilah. Aku akan lewat, supaya kau tidak terinjak karenanya." Oh, terdengar orang itu berdesis. Tidak terlalu keras, namun Mahisa Agni dapat mendengarnya. "Kaukah empu dari Gunung Merapi itu?" "Ya," sahut Mahisa Agni pendek. Tetapi kemudian ia berteriak. "Aku akan membunuh siapa saja yang menghalangi aku." "Apakah kau sudah berhasil menemukan akar regu itu?" terdengar buyut itu bertanya. "Sudah," jawab Agni kasar. "Apakah maumu?" "Syukur. Syukur," gumam orang itu. Sekali lagi dada Mahisa Agni berdesir. Dan sekali lagi ia berusaha menindas perbuatannya. Ia berteriak-teriak untuk mengusir setiap bisikan di dalam hatinya. "Pergilah supaya aku tidak membunuhmu." "Kau tak usah melakukannya, Kisanak," terdengar suara itu semakin lemah. "Sebentar lagi aku akan mati dengan sendirinya. Tidak hanya aku, tetapi beribu-ribu orang lain." "Persetan! Persetan!" Mahisa Agni itu berteriak-teriak seperti orang gila. Katanya seterusnya.
Pusaka ini sangat penting bagiku. Matilah orang Wangon. Matilah bersama segenap keluarga dan orang-orangmu. Ya, jawab buyut Ing Wangon itu. Aku memang akan mati. Dan sebelum mati aku akan mengucapkan selamat kepadamu, Kisanak. Namun, apakah aku boleh mendengar kegunaan akar itu padamu? Biarlah aku mengetahuinya. Mungkin pengetahuan itu akan mempermudah perjalananku ke alam yang langgeng. Terasa dada Mahisa Agni itu bergelora. Namun seperti orang gila ia berteriak-teriak pula. Ketahuilah, buyut Ing Wangon. Pusaka ini akan menjadikan aku seseorang yang sakti pilih tanding. Oh, desah orang itu. Hanya itu? Kenapa hanya itu? Ulang Mahisa Agni. Dengan kesaktianku aku akan dapat berbuat apa saja. Aku akan berbuat kebajikan dan menjunjung kebenaran. Kau dengar? Iya, iya. Aku dengar. Syukurlah apabila demikian. Mudah-mudahan kau akan dapat mengamalkannya, sahut buyut dari Wangon. Dan perlahan-lahan orang itu berkata pula. Tetapi Kisanak, apakah aku dapat menitipkan satu pesan kepadamu? Gelora di dalam dada Mahisa Agni semakin lama menjadi semakin keras. Setiap kata yang terpancar dari mulut orang bongkok itu serasa sebuah tusukan yang menghunjam dadanya. Meskipun demikian Mahisa Agni menyahut juga. Apakah pesan itu? Kisanak, berkata buyut Ing Wangon yang sudah menjadi semakin lemah. Terima kasih. Jangan berterima kasih kepadaku, bentak Mahisa Agni. Aku belum menyatakan kesediaanku. Aku ingin mendengar dulu pesan itu. Oh, desah buyut Wangon. Baiklah. Aku ingin kau menyampaikan pesanku. Katakanlah kepada orang-orang Wangon bahwa buyut Ing Wangon telah berusaha untuk mendapatkan obat itu. Namun ia tidak berhasil. Sampaikan permintaan maafku yang sebesar-besarnya kepada mereka, bahwa aku mati di dalam gua di mana akar uregu itu disimpan. Dengan demikian. Cukup, bentak Agni semakin keras. Jangan lanjutkan supaya aku tidak menjadi semakin marah. Oh, sekali lagi buyut Wangon itu berdesah. Kenapa Kisanak menjadi marah? Atau barangkali Kisanak berkeberatan untuk singgah di Wangon? Aku belum pernah mendengar nama padukuhan Wangon, jawab Mahisa Agni. Aku dapat memberimu ancar-ancar. Tidak. Tidak, dan tiba-tiba Mahisa Agni tersandar di dinding gua. Dan tiba-tiba pula kedua telunjuk tangannya menyumbat telinganya. Teriaknya. Jangan berbicara lagi. Jangan berbicara lagi. Aku harus memenuhi perintah guruku. Akar uregu ini harus aku bawa pulang. Terdengar buyut Wangon itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian terdengar ia berkata. Meskipun Mahisa Agni telah menyumbat kedua lubang telinganya namun suara itu masih terdengar. Ya. Ya. Bawalah Kisanak, bawalah akar itu pulang. Mahisa Agni tiba-tiba terbungkam. Tubuhnya pun kemudian bergetar secepat getaran di dadanya. Tanpa sesadarnya Mahisa Agni itu berkata. Bagaimanakah caramu mempergunakan akar ini untuk mengobati sakitmu itu? Tak ada gunanya, jawab orang bongkok itu. Mahisa Agni dapat mendengar kata-katanya dengan jelas. Meskipun kedua ujung telunjuknya masih melekat di telinganya, namun ia berusaha untuk mendengar jawaban buyut Wangon itu. Bukankah Kisanak ingin menolongku dengan mempergunakan akar itu dahulu kemudian akar itu tetap kau miliki? Tidak bisa. Tidak bisa Kisanak. Sebab kami harus menyayat akar itu lumat-lumat. Kemudian setiap orang yang sakit harus menelan meskipun hanya sebagian kecil dari akar itu. Akar itu akan kami lumatkan dan kami aduk dengan air sebanyak-banyaknya sehingga setiap orang dapat minum air itu sebagai obat penyakitnya. Gila, teriak Mahisa Agni. Jadi kau ingin merampas akar ini? Tidak, sahut orang itu cepat-cepat. Aku hanya mengatakan demikian. Jangan berbicara lagi, perintah Mahisa Agni. Tidak. Aku tidak akan berbicara lagi. Tetapi aku ingin menjelaskan. Aku sama sekali sudah tidak bernafsu lagi memiliki akar uregu itu. Milikilah, karena padamu pun uregu itu memiliki nilai kegunaan yang tinggi. Dengan kesaktian yang akan kau peroleh, kau akan dapat melakukan pengabdian pada kemanusiaan. Kau akan dapat menolong sesama yang mengalami kesulitan-kesulitan dan kau akan melakukan tindakan perikemanusiaan. Karena itu aku sekali lagi mengucapkan selamat padamu.
Kalau kau tak mau pergi ke Wangon pun tak apa pula. Sebab di sana kau mungkin juga tinggal akan menemui mayat-mayat mereka. Kembali Mahisa Agni terdiam. Dan tiba-tiba perjuangan di dalam dadanya menjadi dahsyat. Mahisa Agni telah mengalami berbagai rintangan dalam perjalanannya. Ia harus bertempur dengan orang-orang jahat, dengan binatang-binatang buas sampai yang terakhir dengan empu pedek. Semuanya dapat diatasi dengan penuh tekad dan hasrat untuk melaksanakan perintah gurunya dan demi masa depannya. Namun ketika ia harus berhadapan dengan lawan yang terakhir maka Mahisa Agni menjadi seakan-akan lumpuh. Kini ia tidak bertempur melawan orang-orang sakti dan binatang-binatang buas. Tetapi ia harus bertempur melawan perasaan sendiri. Sebagai seorang anak yang prihatin sejak masa kecilnya, yang merasakan duka derita manusia-manusia yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan, yang telah menerima banyak pelajaran dan pendidikan mengenai manusia dan kemanusiaan dari gurunya, yang pernah mendengar cerita tentang ibunya yang membuang diri karena tekanan perasaan yang menghimpit hati, maka kini Mahisa Agni tidak dapat mengelak lagi dari cengkeraman perasaannya. Dengan akar regu putih itu ia masih harus melakukan pengabdian. Ia masih harus mencari persoalan. Ia masih harus menemukan ketidakadilan dan pelanggaran atas sendi-sendi kemanusiaan untuk ditegakkan dan dibelanya. Ia masih harus mencari lawan, betapa lawan yang dicarinya itu adalah orang-orang jahat. Dan sekarang kesempatan pengabdian yang nyata telah ada di hadapannya. Bukankah dengan memberikan akar regu putih itu ia telah melakukan pengabdian kepada kemanusiaan dalam bentuk yang nyata dan langsung? Beribu-ribu orang akan terbebas dari kematian yang mengerikan. Sakit, semakin lama menjadi semakin lemah, dan akhirnya kematian menerkamnya. Apakah dengan memiliki akar regu putih itu kelak ia akan mendapat kesempatan untuk membela, melindungi atau tindak apapun yang dapat menyelamatkan jiwa sampai lebih dari 1000 orang? Atau malahan dengan akar regu itu ia akan menjadi takabur dan menyombongkan diri? Pertempuran di dada Mahisa Agni itu pun menjadi semakin dahsyat. Sekali-kali terbayang wajah gurunya yang tenang sejuk dan dalam, namun sekali-kali terbayang mayat yang membujur lintang di antara pekik anak-anak dan bayi yang mencari susu ibunya. Namun ibunya telah mati, dan perlahan-lahan bayi itu akan mati pula. Gambaran-gambaran yang mengerikan semakin lama semakin jelas hilir mudik di kepala Mahisa Agni. Dan kini ia benar-benar tidak mampu lagi untuk mengelakkan diri dari terkaman-terkaman peristiwa-peristiwa yang membayanginya. Mahisa Agni yang perkasa, yang mampu bertempur melawan orang-orang sakti dan binatang-binatang buas itu kini terduduk dengan lemahnya bersandar dinding. Sekali-sekali ia menggelengkan kepalanya untuk mengusir perasaannya yang telah melumpuhkannya. Namun perasaan itu telah melekat dengan eratnya pada dinding hatinya. Ketika terngiang kembali pesan Buyut Ing Wangon itu kepadanya supaya disampaikan permintaan maafnya kepada orang-orang Wangon, maka Mahisa Agni menundukkan kepalanya, bahkan tiba-tiba sepasang tangannya yang kokoh seperti baja itu menutupi wajahnya. Sebab di dalam dadanya, pesan itu diperpanjangnya sendiri, katanya kepada diri sendiri di dalam hati. Buyut Ing Wangon itu gagal dalam usahanya, dan beribu-ribu orang mengalami bencana, karena seorang anak muda yang bernama Mahisa Agni telah merampas akar regu itu untuk membuat dirinya sakti tiada bandingnya. Oh! Mahisa Agni mengeluh. Kini ia tidak tahan lagi melawan perasaannya, sehingga tiba-tiba dari mulutnya terdengar kata-katanya gemetar. Ki Buyut Wangon, apakah kau yakin bahwa akar regu ini akan dapat menyembuhkan orang-orangmu yang sakit itu? Hi! Buyut Wangon itu terkejut. Namun kemudian terdengar suaranya lemahnya. Aku yakin. Sekali lagi mereka berdua berdiam diri. Dan kembali gua itu dicengkam oleh kesepian yang mengerikan. Ki Buyut, berkata Mahisa Agni kemudian. Apakah Ki Buyut ingin membuktikannya, bahwa akar regu ini akan bermanfaat bagi penyakitmu itu? Tidak Kisanak, jawab Buyut Wangon itu. Kenapa tidak? Mahisa Agni menjadi heran. Kisanak, jawab orang bongkok itu. Aku bukan mencari akar regu itu untukku sendiri. Tak ada gunanya seandainya aku dapat sembuh karenanya, namun beribu-ribu orang lain akan mati juga. Karena itu biarkanlah aku di sini. Tiba-tiba Mahisa Agni itu menggeleng. Dan terloncatlah dari bibirnya. Tidak. Aku tidak dapat membiarkan kematian-kematian itu. Hi, sekali lagi Buyut Wangon itu terkejut. Apa maksudmu? Kisanak? Mahisa Agni menarik nafas panjang. Terdengarlah ia berkata lirih. Kisanak.
Bawalah akar ini kembali ke Wangon. Mudah-mudahan kalian akan benar-benar sembuh karenanya. Apa katamu? Apa katamu? Orang bongkok itu tiba-tiba bergeser dan dengan susah payah ia berteriak terbata-bata. Kau ingin memberikan akar itu kepadaku? Ya, sahut Agni pendek. Oh, tiba-tiba orang itu menjadi lemah kembali. Jangan, katanya. Jangan. Aku ternyata terlalu mementingkan kepentinganku sendiri. Milikilah, masa depanmu masih panjang. Mudah-mudahan jagat yang gumelar ini akan dapat kau miliki dengan kesaktian itu. Tetapi hati Mahisa Agni menjadi semakin pedih mendengar kata-kata Buyut Wangon itu, jawabnya. Tidak Ki Buyut. Betapapun aku akan dapat menggulung dunia seisinya, namun aku tidak akan dapat melupakan bahwa aku telah berdiri di atas beribu-ribu mayat yang seharusnya dapat diselamatkan. Aku akan selalu ingat bahwa kematian-kematian itu disebabkan karena keinginanku untuk menjadi seorang yang paling sakti di dunia. Dan bagiku tebusan itu terlalu mahal, sedangkan manfaatnya masih belum dapat dipastikan. Oh, orang itu pun terdengar menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, apabila demikian Kisanak, maka aku akan mengucapkan terima kasih yang tak ada batasnya. Juga orang-orang Wangon dan sekitarnya akan berterima kasih pula kepadamu. Karena itu, apabila benar kau ingin menyerahkan akar regu itu, marilah. Aku antarkan kepadanya. Serahkanlah sendiri akar regu milikmu itu. Dan kau akan diangkat menjadi pelindung mereka, atau tetua mereka atau apa saja yang dapat diberikan kepadamu. Mahisa Agni menggeleng lemah. Jawabnya. Tidak Kisanak. Kau adalah tetua di daerahmu. Bawalah akar ini kepada mereka. Kenapa kau tak mau singgah ke Wangon? Tidak. Bawalah. Marilah, terimalah akar ini. Mahisa Agni dengan lemahnya merangkak maju. Dan dengan tangan yang gemetar dicabutnya akar regu itu dari dalam bajunya. Ketika teraba benda itu, kembali ia menjadi ragu-ragu. Namun ketika kembali bayangan mayat-mayat yang bergelimpangan hadir di dalam rongga matanya, maka betapapun beratnya, akar regu putih itu diserahkannya pula. Inilah, katanya. Dengan suara yang lemah. Ternyata Buyut Ing Wangon itu telah benar-benar menjadi sedemikian lemahnya. Tidak saja karena ia terbanting di lantai gua dan membentur batu-batu padas, namun katanya. Penyakitku telah hampir sampai ke otakku. Sesaat lagi aku sudah akan mati. Tidak, sahut Agni. Karena itu cepat, terimalah akar ini. Dan kaulah yang pertama-tama akan tahu khasiatnya, apakah akar ini benar-benar bermanfaat bagi penyakitmu. Oh, jawab Buyut bongkok itu. Kau benar. Marilah, aku terima akar itu dengan mengucap syukur kepada Yang Maha Agung. Tangan Buyut Wangon yang sangat lemah itu pun bergerak-gerak menggapai akar yang diberikan Mahisa Agni kepadanya. Demikian ia menyentuh benda itu, maka katanya. Tolong Kisanak, uraikan pembalutnya. Mahisa Agni pun memenuhi permintaan itu. Dan diberikannya kemudian akar regu putih itu kepada Buyut Wangon yang sudah sedemikian lemahnya. Dengan serta-merta, tangan yang lemah dan gemetar itu telah membawa akar regu putih itu ke mulutnya. Digigitnya ujung akar itu sedikit. Dan bergumamlah Buyut Ing Wangon itu. Alangkah pahitnya. Mahisa Agni tidak menyahut sepatah kata pun. Dibiarkannya Buyut Ing Wangon itu mengunyah sepotong serat yang kecil, sekecil sebutir beras. Dengan berdebar-debar ia menunggu, apakah akar itu benar-benar akan berpengaruh bagi penyakit yang aneh itu. Sesaat kemudian Mahisa Agni dicengkam oleh ketegangan. Kali ini bukan karena ia takut kehilangan akar regu putih itu, namun ia ingin menyaksikan apa yang akan terjadi dengan Ki Buyut Wangon itu. Perlahan-lahan Mahisa Agni mendengar Buyut Ing Wangon itu berdesis, kemudian terdengar ia bergumam. Perutku dan seluruh tubuhku terasa dijalari oleh arus yang panas. Mahisa Agni tidak menyahut. Ia tidak tahu, apakah arus panas di dalam tubuh Buyut Wangon itu menguntungkan atau bahkan sebaliknya. Karena itu ia masih berdiam diri dan memandangi bayangan Buyut Ing Wangon itu dengan wajah yang tegang. Sesaat kemudian terdengar Buyut Wangon itu berdesis. Tetapi kemudian, kembali ia mengeluh. Alangkah panasnya. Mahisa Agni ikut menjadi gelisah karenanya. Namun ia ikut pula berdoa di dalam hatinya. Mudah-mudahan akar regu itu benar-benar dapat menolongnya.
Gua itu kemudian seakan-akan telah tenggelam ke dalam kesepian yang tegang. Hanya kadang-kadang Mahisa Agni melihat buyut Ing Wangon itu menggeliat, namun kemudian diam kembali. Hanya nafasnya sajalah yang terdengar berkejaran dari lubang hidungnya. Dengan demikian Mahisa Agni itu pun menjadi bertambah cemas. Jangan-jangan akar uregu putih itu telah menambah sakit buyut dari Wangon menjadi bertambah parah. Tetapi kemudian Mahisa Agni terkejut ketika terdengar buyut itu menarik nafas dalam-dalam. Dan terdengarlah ia berkata, "Alangkah segarnya tubuhku kini." Mahisa Agni menggeser maju. Terdengar ia bertanya, "Apakah keadaan Ki Buyut menjadi berangsur baik?" "Iya," jawab Ki Buyut. "Aku menjadi baik kembali. Setidak-tidaknya sakitku tidak menjadi bertambah parah. Tetapi aku rasa bahwa sebagian kekuatanku justru telah pulih kembali." "Syukurlah," desis Mahisa Agni. "Mudah-mudahan akar itu bermanfaat bagi Ki Buyut. Nah, selagi masih ada kesempatan, pulanglah ke Wangon dan selamatkanlah orang-orang di daerah itu." "Terima kasih," sahut Ki Buyut. "Terima kasih. Namamu akan tetap kami kenangkan, Empu Pedek dari Gunung Merapi." "Oh." Mahisa Agni menggeleng. "Aku bukan Empu Pedek dan Gunung Merapi." Buyut Ing Wangon itu terkejut. Katanya, "Bukankah kau sebut namamu Empu Pedek? Dan bukankah kau katakan kau datang dari kaki Gunung Merapi?" "Bukan Ki Buyut," sahut Mahisa Agni. "Aku adalah Mahisa Agni dari kaki Gunung Kawi." Oh, orang yang bongkok itu menjadi heran. "Jadi siapakah Empu Pedek dari kaki Gunung Merapi?" "Aku tidak tahu," jawab Mahisa Agni. Namun dengan demikian teringatlah olehnya seorang yang timpang yang mungkin telah menunggunya di kaki lereng gundul ini. Karena itu maka katanya, "Ki Buyut, yang ku ketahui dengan Empu Pedek itu adalah, bahwa ia telah berusaha untuk menahan perjalananku. Aku bertempur dengan orang itu di bawah lereng gua ini." "Jadi kau bahkan telah bertempur dengan orang itu?" "Ya." "Kalau demikian, maka nama Mahisa Agni akan tetap terpatri di dalam setiap hati penduduk Wangon. Seorang tukang yang paling cakap akan menulis nama itu di gapura-gapura padukuhan dan seorang pujangga yang paling baik akan menulis nama itu di lontar-lontar yang akan disimpan di pura-pura di seluruh daerah Wangon dan sekitarnya." "Jangan," jawab Mahisa Agni. "Aku akan bergembira apabila beribu-ribu orang itu akan sembuh. Dan aku akan bergembira apabila mereka dapat melangsungkan hidup keturunan mereka seterusnya." "Mengagumkan," desah buyut dari Wangon itu. Mahisa Agni terkejut ketika ia mendengar buyut Wangon itu tiba-tiba berkata dengan gemetar, "Sungguh tak ada duanya. Kau benar-benar manusia yang terpuji." "Jangan memuji," sahut Mahisa Agni, dan kemudian dilanjutkannya. "Nah, sebaiknya, apabila Ki Buyut telah dapat menempuh perjalanan pulang, pulanglah sebelum terlambat." "Baik," jawab buyut itu. "Aku akan segera pulang. Mudah-mudahan aku tidak terlambat. Apabila aku terlambat, maka aku akan mengembalikan akar uregu putih ini kepadamu. Aku cari kau ke kaki Gunung Kawi." "Apakah nama padukuhanmu?" "Panawijen," jawab Mahisa Agni tanpa sesadarnya. Buyut Wangon itu pun perlahan-lahan mencoba untuk berdiri. Dan ternyata ia berhasil. Bahkan kemudian katanya, "Aku telah dapat berjalan seperti pada saat aku datang kemari." "Syukurlah," sahut Mahisa Agni. Buyut dari Wangon itu pun kemudian berjalan terbongkok-bongkok ke arah mulut gua. Seperti orang yang kehilangan kesadaran, Mahisa Agni mengikutinya dari belakang. Mereka berjalan-jalan menyusur jalan yang mereka lalui semula. Namun kini perlahan-lahan sekali. Sebab orang bongkok itu benar-benar tak dapat berjalan lebih cepat dari seekor siput. Meskipun demikian Mahisa Agni dengan telatennya berjalan saja di belakangnya. Perjalanan itu benar-benar makan waktu yang panjang sekali. Ketika mereka telah sampai di mulut gua, maka yang mereka lihat hanyalah warna-warna hitam melulu. Hari telah malam. Ketika Mahisa Agni melihat orang bongkok itu akan menuruni tebing, maka dicobanya untuk mencegahnya. "Ki Buyut, adalah lebih baik Ki Buyut menuruni lereng ini besok pagi. Apabila hari telah menjadi terang adalah berbahaya untuk melakukannya sekarang." Ki Buyut itu menggeleng. "Tidak," jawabnya. "Aku tidak mau terlambat."
Biarlah aku menuruni tebing ini perlahan-lahan, namun aku tidak banyak kehilangan waktu. Buyut itu benar-benar tak mau dicegah lagi. Karena itu, justru Mahisa Agni tidak sampai hati membiarkannya turun sendiri. Betapapun sulitnya, maka Agni itu pun turut serta menuruni lereng yang curam itu pada saat itu juga. Apalagi perjalanan menuruni tebing ini. Buyut Ingwangon itu dengan hati-hatinya merayap setapak demi setapak. Tubuhnya yang bongkok itu ternyata menambah perjalanannya menjadi semakin sulit. Mahisa Agni yang merayap di belakangnya kadang-kadang sangat cemas, dan seakan-akan ingin ia mendukungnya. Tetapi Mahisa Agni itu terperanjat ketika dengan gembiranya Buyut dari Wangon itu berkata, "Kisanak, tubuhku benar-benar telah pulih kembali. Perjalananku menjadi sangat menggembirakan. Aku tidak menemui kesulitan-kesulitan apapun." "Syukurlah," sahut Mahisa Agni. Namun ternyata perjalanan itu tidak bertambah cepat. Dalam kegelapan mereka hanya dapat mengenal jalan dengan meraba-raba dan kadang-kadang mereka terpaksa berhenti untuk beberapa lama. Menuruni tebing yang curam di malam hari adalah pekerjaan yang cukup berbahaya. Namun untunglah mata Mahisa Agni yang terlatih itu cukup tajam untuk melihat batu-batu padas yang menjorok di sekitarnya sehingga betapapun sulitnya, tetapi ia dapat juga mempergunakan setiap keadaan untuk mempermudah penurunan itu. Meskipun demikian, Mahisa Agni tidak dapat turun lebih cepat lagi. Buyut Ingwangon itu benar-benar merayap lambat sekali. Tetapi Mahisa Agni pun dapat menyadari keadaannya. Seorang yang telah lanjut usia, bertubuh bongkok dan baru saja ia kehilangan hampir segenap kekuatannya. Apalagi orang itu sama sekali tidak memiliki kelebihan apapun dari manusia biasa. Ia tidak mempelajari apapun tentang keterampilan jasmania, sehingga untuk melakukan pekerjaannya itu, ia harus bekerja dengan penuh ketekunan dan tekad. Inilah yang mengagumkan Mahisa Agni. Ternyata tekad yang tersimpan di dalam dada orang Wangon itu pun tidak kalah bulatnya dari tekad yang tersimpan di dalam dadanya. Sehingga betapapun sulitnya perjalanan, namun Buyut dari Wangon itu sampai juga ke dalam gua. Dan tekad itu ternyata juga pada saat mereka menuruni tebing itu. Perjalanan itu pun memerlukan waktu yang sangat panjang. Tetapi Buyut dari Wangon itu berjalan terus, seakan-akan ia tidak mengenal lelah dan tidak menemui kesulitan-kesulitan apapun. Demikian, meskipun lambat, akhirnya mereka sampai juga di bawah lereng gundul itu. Mengagumkan sekali. Bahkan hampir-hampir Mahisa Agni tidak percaya bahwa orang bongkok itu telah berhasil melampaui perjalanan yang sedemikian sulitnya di malam hari. Sehingga dengan demikian Mahisa Agni bergumam. Luar biasa, Ki Buyut. Ternyata Ki Buyut memiliki tenaga yang luar biasa pula. Tidak Kisanak. Untunglah bahwa aku mencoba memperhatikan setiap lekuk dan batu-batu padas yang menjorok, sehingga aku dapat memilih jalan meskipun malam begini gelap. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian terdengar ia berkata, "Nah, apakah yang akan Ki Buyut lakukan?" "Aku akan berjalan kembali ke Wangon," jawab orang bongkok itu. "Dan sekali lagi aku ingin mempersilakan Kisanak untuk datang ke padukuhan itu. Mudah-mudahan kedatangan Kisanak akan sangat menggembirakan kami." Kembali terasa debar jantung Mahisa Agni bertambah cepat. Sebenarnya betapa ia ingin melihat orang-orang sakit di Wangon menjadi sembuh kembali. Ia hanya ingin melihatnya, dan sama sekali ia tidak ingin mendapat penghormatan apapun dari mereka. Namun ketika kemudian terbayang wajah gurunya yang sayu seperti pada saat gurunya itu melepaskannya pergi, maka segera ia mengurungkan niatnya. Katanya, "Ki Buyut, sayang aku tak dapat memenuhi permintaan Ki Buyut. Aku harus segera kembali kepada guruku. Melaporkan apa yang terjadi, dan menunggu apa yang akan ditentukan bagiku karena aku tidak berhasil membawa akar regu putih itu untuknya." "Oh," desis Buyut Ingwangon. "Kalau demikian, biarlah akar ini aku serahkan kembali kepadamu." "Tidak. Tidak," sahut Agni cepat-cepat. "Bukan maksudku demikian. Biarlah orang-orangmu menjadi sembuh dan aku pun akan ikut berbahagia karenanya." "Terima kasih," terdengar suara Buyut Wangon itu bergetar. "Kalau demikian, biarlah Kisanak pergi ke Wangon setiap saat yang kau kehendaki." "Biarlah demikian," jawab Agni. "Suatu saat apabila ada kesempatan, aku akan mengunjungi Wangon." "Baiklah aku memberimu beberapa petunjuk." "Jangan sekarang," pinta Agni. Buyut Wangon itu menjadi heran. Namun terdengar Agni berkata,
Setiap saat pendirianku dapat berubah-ubah. Karena itu biarlah aku tidak tahu, di manakah letak padukuhan itu, supaya apabila kelak hatiku digelapkan oleh persoalan-persoalan yang timbul kemudian, aku tidak pergi ke padukuhan itu untuk merampas kembali akar regu itu dari tanganmu. Seandainya aku akan berbuat demikian, maka aku akan memerlukan waktu yang panjang untuk menemukan padukuhan itu, sehingga aku akan terlambat karenanya. Jangan berpikir begitu, sahut Buyut Ing Wangon. Kisanak seharusnya mempunyai kepercayaan kepada diri. Dan Kisanak sebenarnya seorang yang sebaik-baiknya yang pernah aku temui. Pergilah Ki Buyut, potong Mahisa Agni. Pergilah. Supaya aku tidak mengubah pendirianku. Buyut Wangon itu mengerutkan keningnya. Sambil menganggukkan kepalanya ia berkata. Baiklah Kisanak, baiklah. Sebentar lagi akan datang fajar. Tetapi biarlah aku pergi meninggalkan tempat ini dengan penuh kekaguman di dalam hati. Aku tak akan melupakan kau. Mahisa Agni tidak menjawab. Namun terasa kepalanya menjadi pening dan tubuhnya seakan-akan menjadi lemah sekali. Betapa pikirannya menjadi bergolak. Akar regu itu ternyata tidak berhasil dimilikinya. Meskipun demikian ketika Buyut Wangon itu berjalan ke arah timur sempat juga ia berkata. Jangan tempuh perjalanan itu. Kau akan bertemu dengan Empu Pedek. Biarlah aku lewat jalan itu. Dan biarlah Empu Pedek mencegatku. Dengan demikian kau akan selamat dari tangannya. Bersambung ke bab 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.